Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dwi Istiarno, NPM 18631068, kelas 5B Non-Rek BJB. Mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya tentang teknik evaluasi. Yang pertama yaitu jenis-jenis evaluasi, yaitu ada dua jenis utama dari evaluasi, yaitu yang dilaksanakan pada kondisi laboratorium dan yang dilaksanakan di lingkungan kerja atau lapangan. Yang pertama yaitu pada kondisi percobaan atau laboratorium. Itu di laboratorium yang bagus biasanya memiliki fasilitas perekaman audio, visual yang baik, cermin dua arah, komputer beserta perlengkapannya yang memungkinkan tidak ada pada lokasi kerja sebenarnya. Yang kedua itu partisipasi desain, yaitu adalah suatu pemikiran yang melibatkan keseluruhan alur perancangan dan tidak hanya proses evaluasi saja. Yang ketiga yaitu dalam kondisi lokasi kerja sebenarnya, yaitu tingkat gangguan yang melebihi ambang batas, tingkat-tingkat pergerakan yang besar, dan instruksi yang tetap seperti panggilan telepon menyebabkan observasi itu sulit dilakukan. Mengevaluasi perancangan, yaitu evaluasi terjadi setelah proses perancangan evaluasi pertama. Sistem idealisasi yaitu dilakukan sebelum implementasi dimulai. Jika perancangan dievaluasi, kesalahannya dapat dihindari karena perancangan diubah atau diperbaiki sebelumnya. Sejumlah metode dibuat untuk mengevaluasi perancangan sebelum diimplementasikan. Yaitu ada beberapa metode, yaitu yang pertama connective, Hornactis, review, dan model. Mengevaluasi implementasi. Itu perbedaan yang besar dengan evaluasi perancangan adalah keberadaan implementasi sistem yang ada dalam berbagai bentuk. Contoh metodenya itu metode implementasi atau evaluasi ekstrim, yaitu suatu metode yang sangat kuat dalam mengevaluasi perancangan atau aspek dari perancangan. Adalah menggunakan ekstrim yang terkontrol. Ya, ini menyediakan kenyataan empiris untuk mendukung klaim umum atau hipotesis. Perancangan ekstrim itu pemilihan metode eksperimen itu bergantung dari sumber yang tersedia. Bagaimana transfer pembelajaran terjadi atau dapat dikontrol, dan perwakilan yang bagaimana dari kelompok user dipertimbangkan. Pengukuran statis yaitu dua aturan dalam analisis dengan statis, yakni melihat data dan menyimpan data. Menyimpan data penting jika kita akan melakukan metode analisis yang berbeda. Pemilihan analisis statis bergantung pada tipe data dan pertanyaan yang perlu dijawab. Contohnya ini ada dua tipe data, yaitu yang pertama yaitu ada data gambar grafis, yaitu atau parametric test, yaitu gambar grafis data. Yang kedua bisa juga dengan non-parametric static, yaitu berupa angka atau bilangan. Itu contohnya ini pada kondisi A, ada kondisi B, yaitu ada beberapa bilangan. Setelah itu, setelah mendapatkan bilangan ini, bilangan terkumpul, yaitu setelah itu diurutkan mulai angka terkecil hingga angka terbesar. Ini contoh
untuk mencari untuk merankingkan, yaitu kemudian setelah itu dirankingkan, maka hasilnya dapat 25 jadi 1 dan 33 menjadi 2 dan seterusnya. Ini untuk metode perankingan yang di bawah. Selanjutnya itu memilih metode evaluasi yaitu teknik observasi. Itu cara yang populer dalam mengumpulkan informasi dengan melihat interaksi user, yaitu berarti bisa dilihat dengan kasat mata. Evaluator melihat dan merekam aksi pengguna user dengan berbagai teknik. Teknik query yaitu interview, yaitu menginterview user tentang pengalaman mereka dengan sistem interaktif yang menyediakan informasi secara langsung dan terstruktur. Ya, jadi ini metode interview, yaitu metode langsung. Kita tanya jawab dengan user. Yaitu kuesioner, yaitu metode alternatif yang agak kurang fleksibel dibandingkan dengan interview. Karena pertanyaan sudah tersedia tetapi dapat meraih subjek yang banyak dan membutuhkan waktu yang tidak lama. Ya. Untuk metode interview, yaitu metodenya wawancaranya kita penggalian informasinya kita bisa sangat detail karena kita langsung bertanya dengan user. Tetapi jumlah user yang kita interview itu terbatas biasanya. Beda dengan kita menggunakan kuesioner. Kalau menggunakan kuesioner, pertanyaan itu sudah tersedia, jadi kita tinggal share ke beberapa user. Jadi user itu tinggal mengisi pertanyaan yang ada di kuesioner. Tetapi kita tidak bisa menggali lebih dalam dari pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan karena terbatas mencakup pertanyaan di situ. Setelah itu yaitu klasifikasi teknik evaluasi, yaitu ada beberapa klasifikasi, yaitu ini contohnya itu konektif, yaitu ada 3 tabel, ini tabel konektif waktu. Hosting evaluasi, review based, yaitu metode basic, yaitu itu untuk tabel teknik. Ini untuk di tabelnya pembagian klasifikasinya. Yaitu untuk berikutnya yaitu klasifikasi yang berikutnya itu eksperimen, interview dan kuesioner. Ini ada 3, yaitu ada eksperimen, interview, dan kuesioner. Dan yang berikutnya yang terakhir yaitu klasifikasi teknik, yaitu the Allen protokol analisis, post-test workstone. Mungkin itu aja presentasi dari saya. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih banyak.